Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah, Mister Pak Bayu. Oh yes. Wow, silakan Pak Bayu. Selamat pagi, salam dahsyat semua untuk Pak Tung, Gurunda tercinta. Terima kasih Pak Tung atas kesempatannya. Sebenarnya kemarin itu momen yang mengharukan setelah 10 tahun belajar Pak Tung, kemarin baru ketemu dan kasih testimoni Pak. Sudah 10 tahun Pak berlalu belajarnya, Alhamdulillah. Dulu saya suruh nyimpen uang 100.000 ya di dalam amplop, terus disuruh ditulisi, pokoknya uang itu nggak boleh diapa-apain, itu tabungan hari tua saya, selalu ditambah, sisihkan terus. Waktu itu saya menganggap pendapatan 100 juta per bulan itu kok nggak mungkin gitu ya. Akhirnya sudah lewat Pak Tung, sekarang impian saya 10 miliar setiap bulan. Pasif income 10 miliar setiap bulan Pak Tung. Siap, salam dahsyat pokoknya. Ya Pak, dahsyat, ayo Pak. Ya, jadi sekarang saya punya 10 unit resto atau warung ya, kita namakan warung sama resto ya sama aja, tinggal modelnya aja macam-macamnya. Terus ada 2 unit usaha barbershop, sama 1 unit cuci karpet, itu paling terkenal di Jogja. Kalau cuci karpet Jogja itu ya terkenal hanya punya saya Pak di Jogja. Kalau warung yang paling besar namanya Warung Sop dan Sate Sapi Pak Bayu Pak. Namanya Warung Sop dan Sate Sapi Pak Bayu. Sate Sapi Pak Bayu. Ya, namanya panjang memang biar spesifik. Itu ajarannya Pak Tung ya. Jadi kalau orang lihat nama warung saya langsung jelas, oh jualannya pasti sapi ini. Sop dan sate sapi, udah jelas. Tuh. Terus ada merek yang lain, ada soto Brakot Masaan, itu jualannya di Brakoti, kaki sapi. Kemudian ada soto Pak Marto, itu juga legend di Jogja. Kemudian ada Iga Bajok, Iga Bakar Jogja, kependekan dari Iga Bakar Jogja, kita sebut namanya Iga Bajok. Kemudian ada lagi Resto Unagi dan Udang Alam Kreo. Karena itu view-nya bagus, makanya kita kasih nama Alam Kreo. Di situ pemandangannya ada Sungai Progo, Pak. Ada lagi yang baru buka, namanya Resto Sate Gede. Ini jualannya khusus sate, yang ada sate sapi, sate ayam, sate kambing, dan yang fenomenal sate rusa. Terus kita Rusa juga, ya rusa Pak. Di Jogja belum ada yang jualan rusa, kita jualan satu-satunya. luar biasa. Itu dulunya Pak Bayu itu mulai dari karyawan toh. Saya tahunya ikut saya pada waktu masukin duit 100.000 itu kan kalau edisi offline dulu itu seringkali saya masukkan untuk keping Paman Gober, saya bilang gitu. Ini keping pertama, kamu janji ya bahwa kamu akan terus menyisihkan kini dan sepanjang masa sampai kamu punya pasif income yang kamu inginkan gitu. Jadi keping Paman Gobernya tuh dimasukkan di amplop, tertulis janjinya bahwa saya janji mulai hari ini akan menyisihkan sekian. Itu dulunya mulai dari apa nih Pak Bayu? Dari karyawan, dari apa, gimana nih Pak? Dulu saya karyawan tukang masak Pak, tahun 2001 itu saya kuliah di hukum ya sama Pak Tung ya, kuliahnya hukum juga. Saya nyambi jadi tukang masak Pak, 2001. Kemudian jadi karyawan itu sampai 11 tahun, sampai 2012 itu. Waktu ikut seminar Pak Tung 2012. Itu posisi terakhir saya di situ udah manajer, jadi paling tinggi. Manajer di Happy Papi Karaoke Keluarga Pak. Itu karaoke keluarga terbesar mungkin di Indonesia ya. Saya pernah jadi manajer terbaik seluruh Indonesia waktu itu Pak, 2012 ya. Ini alhamdulillah berkat belajar dari Pak Tung, bagaimana dari karyawan meniti karir terus sampai ke puncak Pak. Ada waktu ikut-ikut tambahan lagi, seminar-seminar lagi, belajar sesuatu hal yang bermanfaat Pak Bayu? Jelas Pak, jelas. Dari ibaratnya ya itu tadi, dulu nggak punya impian Pak. Pegang uang tuh cuma uangnya orang ya, setiap hari ngitungin uangnya orang. Saya berpikir kapan nih bisa punya uang sebesar ini gitu ya, karena waktu kerja di karaoke itu kan omset miliaran Pak ya, saya hanya lewat aja buat cuma tukang ngitung waktu itu ya. Waktu itu ikut seminar saya di Jogja Pak. Betul, di Jogja waktu Hotel Jogja Ritz. Ritz awal Ritz dibangun udah selesai ballroomnya. Ya.
Kemudian mallnya belum operasional Pak, belum ada apa-apanya waktu itu mall Jogja City Mall-nya belum dibangun waktu itu. Ya, baru hotel dulu ya. Luar Betul. biasa. Ini pesennya apa Pak untuk teman-teman yang hadir di sini semua Pak? Ada yang nanya ini, wah saya umur 44 modal nol bisa nggak sih gitu ya? Ya, ilmu yang paling dasar itu ya kita memang harus belajar dari ahlinya. Artinya kalau kita belum bisa apa-apa, nggak punya modal ya bekerja dulu. Bekerja kalau bisa ya paling ke misalnya mau masuk bidang sesuatu yang kita pingin ya kita masuk yang terbaik di kota kita. Kita ngelamar dari kerja dulu, kalaupun nggak dibayar ya nggak apa-apa. Yang penting saya kerja dulu, mau bantu pokoknya. Terus nasihat teman-teman yang ikut seminar ini, mereka sebaiknya ikut seminarnya atau desa malingen yang lain atau enggak perlu Pak? Wah, ya harus ikut Pak, harus ikut. Sebenarnya saya banyak tips ini ya, contohnya di Instagram saya yang terbaru Warung Sop dan Sate Pak Bayu itu konten saya ditonton 3 jutaan orang Pak. Barusan itu nanti kalau nggak percaya di Instagramnya cek @stop dan sate sapi Pak Bayu yang paling atas tuh barusan kita posting 2 hari itu yang nonton udah 4 jutaan itu mungkin 3,5 sampai 4 juta dan naik terus. Nanti insya Allah akan saya bocorkan caranya di Live Revolution Pak. Saya ikut di Surabaya Live Revolution, saya bocorkan cara gimana bikin konten bisa yang nonton jutaan orang. Saya tunggu Pak Bayu. Nah ini teman-teman, ayo ikut Live Revolution. Saya setahun cuman sekali saja ketemu Pak Bayu dan ayo bila perlu kerjasama dengan Pak Bayu. Masih ingat toh bagaimana setelah menemukan bagaimana kerjasama dengan orang-orang yang lebih sukses, kemungkinan sukses kita lebih besar. Daripada Anda buat shop sendiri gak iso, buat sate sendiri gak enak, manajemen karyawan gak ngerti, nah wis kerjasama dengan Pak Bayu, buka di Jakarta, ayo Pak Diki, no, yang buka di Tangerang, no, ya buka di mana-mana. Wah ini baru jos Pak ya. Sekarang karyawan saya di atas 300 orang Pak. Mantap. Dulu jadi karyawan orang. Saya dulu sekarang. Ya? Udah ngalahkan bos saya. Wah, bosnya karyawannya belum 300, sekarang Ya, Pak Bayu sudah karyawannya udah 300. 300, luar biasa ini ya, dahsyat luar biasa. Nah, oke, pesan apa lagi Pak Bayu untuk teman-teman yang ikut seminar di sini sebelum saya lanjutkan? Silakan Pak Bayu. Ya, ilmu itu penting dan belajar pada orang yang betul-betul sudah praktek. Nah, di sini saya belajar dari Pak Tung yang ini tuh benar dari praktek dari karyawan sudah nyoba. Jadi waktu jadi karyawan pun sudah posisi macam-macam kita coba juga, kita praktekkan. Waktu berusaha jadi pengusaha pun sudah merintis dari satu dulu toko buku saya amati, saya sering ke toko bukunya. Sampai sekarang kalau kangen ya saya lihat toko bukunya, saya beli di sana pokoknya. Itu istilahnya merangkak dari bawah pun kita bisa sampai ke atas dengan sungguh-sungguh setiap hari mau belajar terus, tidak mau putus asa, apalagi BEJ, nggak boleh BEJ ya. Itu aja Pak Tung. Terima kasih Pak Bayu, luar biasa dahsyat, tepuk tangan yang sangat meriah untuk Sop dan Sate Pak Bayu di Yogyakarta, come on.